Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ada sebuah kabar yang buruk ya yang menimpa fans Liverpool, di mana akhirnya tren Alexander-Arnold yang banyak sekali isunya akhirnya secara resmi memutuskan untuk keluar dari Liverpool. Dan tapi dia belum menyebutkannya akan ke klub mana, tapi consideringnya adalah TAA akan bergabung dengan Real Madrid ya, dimana ya ini adalah salam perpisahan yang cukup agak sedikit ironi ya bisa dibilang, karena TAA ini masih dalam usia yang prime sebenarnya. TAA ini kan tahun ini masih 27 tahun ya, di tahun ini masih 27 tahun, jadi dia sebenarnya masih punya 5-6 tahun lagi masa prime-nya. Tapi sayang akhirnya TAA memutuskan untuk hengkang dari Liverpool, dan ini sebenarnya bisa dimaklumi ya apa yang terjadi dengan TAA. Begini, tren Alexander-Arnold itu kelahiran Liverpool. Dia adalah produk asli Liverpool. Dia adalah orang Liverpool asli, kelahiran Liverpool, besar di Liverpool, masuk akademi Liverpool sejak umur 6 tahun, besar di akademi Liverpool, berbakat, dan juga akhirnya menembus tempat utama di Liverpool. Jadi dia ini adalah orang Liverpool asli yang diharapkan oleh seluruh fans Liverpool akan memimpin Liverpool di masa depan. Yang diharapkan, bahkan sekarang sudah naik jadi wakil kapten kan sekarang, di belakangnya Van Dijk. TAA kan sudah jadi wakil kapten, udah naik, dan kalau 2 tahun lagi dia bertahan, Van Dijk kan pergi, nah TAA juga akan naik jadi kapten. Tapi sayangnya itu tidak akan terjadi, di mana TAA akhirnya memilih untuk keluar dari Liverpool. Dan ini cukup disayangkan ya, karena menurut gua TAA adalah orang Liverpool yang paling berbakat so far. Orang Liverpool asli, main di Liverpool, dan menurut gue adalah pemain yang sangat berbakat, yang paling berhasil dari akademinya Liverpool. Jadi sangat disayangkan sekali lagi. Tapi menurut gue ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena 2 tahun terakhir TAA ini sering sekali dikritik penampilannya, sering sekali dikritik karena defense-nya ini sangat buruk. Gue terus terang ya, defense-nya TAA ini sangat buruk, dan memang beberapa pertandingan terakhir ya, TAA memang udah nggak kelihatan main dengan dengan happy, dimana merayakan juara juga dia udah nggak happy. Beda dengan ketika dia merayakan juara dulu, ketika juara UCL, ketika juara IPL tahun 2019-2020, itu kelihatan TAA sangat happy, merayakan dengan keluarganya, merayakan dengan sahabat-sahabatnya yang dari akademi juga gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini, bahkan kemarin ketika perayaan juara, TAA kelihatan tidak berkumpul dengan keluarganya, terus kemudian gesturnya juga seperti memperlihatkan kalau dia memang sudah tidak nyaman ada di klub ini. Jadi dari situ pun sudah kelihatan. Jadi ya bad luck sekali ya untuk Liverpool. Lagi-lagi Liverpool kehilangan pemain bagusnya dengan gratis. Setelah dulu Mane, Firmino keluar dengan gratis, sekarang TAA keluar juga dengan gratis. Ya menurut gue ini harus ada perbaikan ya dari manajemen Liverpool, terutama FSG ya, yang terlalu konservatif dalam masalah uang. Bisnis is bisnis, tapi kalau timnya tidak perform, ini nggak akan jadi bisnis juga, bener nggak? Jadi FSG juga harus pinter-pinter lah dalam harus belajar dari Florentino Perez lah menurut gua. Dimana Florentino Perez kan sangat baik dalam menjaga komunitas supporternya. Nah ini pun sama, FSG pun harus melakukan hal yang sama gua rasa, karena Liverpool sedang dalam masa jayanya 10 tahun terakhir ini, sedang dalam masa baiknya, dan TAA adalah salah satu pemain yang paling berperan dari keberhasilan Liverpool di 10 tahun terakhir. TAA masuk ke tim senior Liverpool tahun 17-18 ya, tahun 2017-18, dan di musim pertamanya
di musim pertamanya sebagai starter ya, karena dia sebenarnya udah debut di 16-17, dia udah debut, tapi waktu itu dia belum jadi pilihan utama karena ada Nathaniel Klein kan. Nah di tahun 17-18 ketika tahun pertama dia jadi starter, dia langsung memberikan perubahan untuk Liverpool, di mana Liverpool prestasinya langsung meningkat tajam, lolos ke final UCL dan lolos juga ke fase UCL ya. Kemudian di musim berikutnya dia berhasil membawa Liverpool juara juara UCL dan hampir juara IPL. Hampir, hanya beda 1 poin. Waktu itu 97 poin ya, gue masih ingat. Dan di musim berikutnya akhirnya TAA berhasil membawa tim ini juara Premier League. Gitu ya. Itu usianya masih sangat muda dan dia adalah pemain satu-satunya mungkin di Liverpool yang di under 23 dia sudah membawa Liverpool lolos 3 kali ke final UCL. Dia adalah mungkin pemain satu-satunya yang bisa melakukan itu di under 23, pemain akademi asli Liverpool. Jadi ini adalah kehilangan yang sangat besar, karena menurut gue pemain seberbakat TAA itu hanya akan muncul 30 tahun sekali. Dan kalau TAA pergi artinya kita harus menunggu 20 tahun lagi untuk mendapatkan lagi pemain seberbakat TAA. Kalau pemain itu kan kayak Steven Gerrard selesai, muncul TAA. Nah TAA ini sebenarnya belum selesai. Masih ada 6-7 tahun lagi. Tapi kelihatan ya, di Akademi Liverpool juga belum ada yang seberbakat TAA. Belum lahir lah. Itu belum lahir lagi. Jadi agak terlalu cepat menurut gua TAA memutuskan untuk pergi. Jadi sayang sekali, dan entah apa ya yang dikejar TAA, karena konsidernya kan ke Real Madrid. Mungkin dia ingin satu tim dengan Bellingham ya, karena Bellingham adalah sahabatnya. Mungkin dia ingin satu ini, karena sebelumnya kan sebenarnya Liverpool sempat mengincar Bellingham ya. Tapi 100 juta yang dipatok oleh Borussia Dortmund saat itu tidak mau dibayarkan oleh FSG. Sehingga akhirnya Madrid lah yang ingin membayar 100 juta untuk Bellingham. Dan ini menurut gue kehilangan cukup besar ya. Dan Bellingham terbukti pemain yang luar biasa, berbakat. Di Madrid pun jadi pembeda gitu ya. Jadi kehilangan demi kehilangan terus dialami oleh Liverpool. Oke lah, kita punya manajemen dan pelatih yang bagus ya secara kepelatihan. Tetapi kita tidak bisa terus-terusan beban dari prestasi Liverpool itu dibebankan kepada pelatih ini terus kalau resource-nya tidak diberikan. Jadi gue bener-bener sangat kecewa dengan FSG ini. FSG ya berterus-terusan kehilangan pemain-pemain bagus. Salah pun hampir cabut, tapi untungnya Salah bisa stay. Jadi TAA sekarang cabut, Robertson juga udah jelek. Jadi TAA dan Robertson menurut gue udah selesai ya. Dan musim depan harus cari bek kanan dan bek kiri baru. Kerkas mungkin bakal mengisi bek kiri, tapi bek kanannya belum ketahuan. Kalau gue bicara objektif seorang Conor Bradley ya, Conor Bradley belum ada di levelnya TAA menurut gue. Secara pemain dia memang sudah matang, tetapi secara ngangkat Bradley ini belum punya nilai plus menurut gue. Kalau TAA kan punya nilai plus, akurasi passing dan visi main. Seorang TAA itu unbelievable. Bradley kan nggak punya itu. Bradley hanyalah pemain yang disiplin. That's it. Ya, tapi untuk nilai tambah Bradley belum ada nilai tambahnya. Jadi ya good luck untuk TAA kedepannya, karir TAA. Semoga dia mendapatkan apa yang dia inginkan di klub barunya nanti. Dan semoga Liverpool bisa survive tanpa TAA, karena sekali lagi satu key player yang membawa Liverpool sampai ke titik ini itu adalah Trent Alexander-Arnold. Dan sebenarnya dia bisa membawa tim ini terus berjaya sampai 5-6 tahun ke depan. Tapi keputusan sudah diambil. Good luck, dan semoga kedua-duanya bisa survive ya, baik TAA ataupun Liverpool. Karena setelahnya juga pemain-pemain yang pergi dari Liverpool itu nggak ada yang survive di eranya ini ya, di eranya TAA ya. Mane tidak survive, Firmino ke Arab, meskipun Firmino juga juara kontinental di sana ya. Coutinho nggak survive gitu ya. Mungkin yang survive hanya Suarez.
sisanya nggak survive. Origi nggak survive, Shaqiri nggak survive, semuanya yang keluar dari Liverpool itu nggak survive. Dan mudah-mudahan TAA bisa survive ya. Oke, itu aja. Bye.